sebenarnya pasti mereka bisa gitu. Ya itu tadi, perempuan juga bisa deh. Emang kenyataannya sih sebenarnya kan perempuan bisa menjadi apapun, dan pada saat ini juga perempuan juga banyak jadi profesi-profesi apapun pasti ada gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam podcast Kabar Banten bersama saya Yadi Jaya Sandika. Dalam suasana yang berbeda dan tamu yang istimewa, perempuan, wakil ketua DPRD Kota Serang, sekaligus ketua DPD Golkar Kota Serang, Iya. Ibu Hajah Ratria Maria. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat ya, Bu? Alhamdulillah sehat kan. Sibuk kayaknya. Lumayan sih. Lagi musim kondangan ya. Kondangan, masih kondangan. Jadi banyak undangan-undangan. Alhamdulillah, artinya kan Selagi masyarakat bisa hadir ya. banyak Iya. yang menginginkan ibu hadir Iya. ya. Belum lagi mungkin ngurusin anak. Itu udah pasti. Keseharian udah pasti. Pagi sekarang udah pada masa sekolah ya. Sekolah udah normal ya. Iya. Naik kelas apa masih? Naik kelas. Naik Dari kelas kelas. 2. Artinya ibu ikut nyari seragam segala macam tuh. Kalau seragam kebetulan ada di sekolah. Tapi ada sih kemarin ada beberapa yang nyari di luar juga. Beli dulu di Tohaga ya. Iya ya. Sebut merek. Gak apa-apa. Sebut merek nggak apa-apa ya. Di royalin ya, masalah Iya. gitu. Dan dengan agenda kantor gimana tuh, Bu? Agenda kantor ya kan bisa saling ya, bisa sharing kapan waktunya kita ada kegiatan, kapan waktunya kita bisa menuhin itu. Kita izin buka masker. Nggak apa-apa. Apa ya? Soalnya pandemi udah mereda ya. Ya udah mulai, alhamdulillah Kota Serang udah masuk. Jadi Iya. waktunya dibagi-bagi sebisa mungkin Iya, ya. dibagi-bagi sebisa mungkin. Karena emang harus begitu ya. Iya. Emang Ya, keadaannya begitu. Ya, seorang ibu, Ya. seorang Ibu, wakil seorang rakyat. seorang istri juga. Ya, juga. Seorang anak. Ya kan harus ngurusin orang tua Orang juga. tua juga. Iya. Jadi ibu banyak banget ya bekerja. Belum konstituen ya, Bu. Oh, itu. Nah, Bu Udah sebagai wakil rakyat ya, kita tahu bahwa Kota Serang kan ibu kota Provinsi Banten. Ya. Artinya jabatan ibu melekat baik ibu ke kondangan, baik mungkin saat ibu ngantar anak sekolah, aspirasi masyarakat itu juga ada aja Bu, baik undangan maupun apa itu. Kalau undangan sih karena emang kita hadirnya ke yang hajat ya. Paling kalau misalnya kayak lagi ngobrol-ngobrol, ada aja kadang-kadang sih Pak. Kadang aja ada, nanti kalau nggak ya fokus ngobrol gitu aja lah. Jadi nggak bisa lari dari tanggung jawab ya. Nggak bisa. Apa-apa. Nah, gimana tuh Bu nanggapin aspirasi masyarakat dengan kan saya lihat ibu memang satu-satunya perempuan ya di pimpinan dewan ya. Ya. Artinya dari sisi gender atau perempuan tentu banyak berharap. Banyak. Kaum perempuan banyak sih. Apa aja tuh Bu yang dicurhatin kalau perempuan? Sebenarnya kalau ibu-ibu curhatin tuh kurang lebih harga naik. Oh. Iya, atau misalkan mereka kayak pengen bikin usaha apa, pengen permodalan khususnya kayak gitu. Kalau ibu-ibu ya mereka kayak mungkin pengen bikin UMKM apa kayak gitu. Kebanyakan sih itu sih. Tapi sekarang kan mudah ya pakai online segala macam, ibu bisa bikin usaha begitu. Usaha sekarang kan online lagi marak, jadi mereka juga maksudnya nggak stagnan jualan di rumah gitu kan. Apalagi juga saya kadang ada kayak apa sih? Ya, online banyak online lah ya. Serba online online juga banyak lah gitu. Ya betul. Orangnya di rumah tapi kegiatannya kemana-mana gitu ya. Nah Bu, kalau melihat perempuan di Kota Serang, Ibu melihatnya sebagai wilayah ibu kota provinsi, perempuan di Kota Serang itu sudah seperti apa sih Bu kalau menurut Ibu? Perempuan-perempuan di Kota Serang sebenarnya sih variasi ya. Variasi. Mereka juga banyak yang sukses, banyak yang usaha juga udah keren-keren lah, banyak ya. Cuman ada juga beberapa mungkin yang mereka masih fokus ngurusin rumah tangga, ini itu mungkin emang fokus lah dari hati mereka mungkin keinginannya posisinya nempatinnya enaknya di mana gitu. Toh usahanya simpel sekarang perempuan ya. Simpel. Nah Bu sebagai wakil ketua DPRD, ketika mungkin rapat atau Ibu memperjuangkan aspirasi masyarakat, seperti apa tuh posisi Ibu di tengah-tengah
kaum pria gitu, terutama dengan legislatif. Gimana tuh Ibu memposisikan diri sebagai perempuan satu-satunya dipimpin? Kalau kan koordinator di bawahnya kan, kalau pimpinan dewan itu. Nah, apa yang Ibu lihat dari Kota Serang? Kalau yang penting sih kita sih diawali komunikasi yang baik ya, di antara pimpinan dan anggota DPRD, komunikasi yang baik, apalagi dengan pemerintah daerah. Bila mana kita harus memperjuangkan aspirasi masyarakat, itu kan benar-benar komunikasi harus baik. Kalau enggak kita kan kalau enggak aspirasi kita nggak akan nggak akan dilakukan gitu pemerintah daerah gitu. Kalau kita tidak ada komunikasi yang baik. Jadi kalau saya bilang sih yang penting komunikasi yang baik, insya Allah kita semua bisa membangun Kota Serang lebih baik. Artinya komunikasi ya. Iya. Walaupun kita tahu bahwa dalam sisi politik tentu partai Ibu termasuk oposisi begitu ya, karena bukan yang mengusung. Iya. Tapi Ibu melihat bahwa komunikasi perlu dilakukan. Iya. Walaupun kita oposisi kan apa sih kalau yang enggak untuk kepentingan rakyat, kepentingan masyarakat, kepentingan rakyat gitu kan. Karena kan emang tujuan kita menjadi anggota DPRD, jadi pimpinan DPRD itu gitu kan. Iya. Jadi mulut dari rakyat. Emang itu harus orang pekerjaan yang harus seperti itu gitu kan. Betul. Nah, jadi melihat bahwa dari beberapa kegiatan Ibu, terus bagaimana Ibu menjalankan tugas sebagai ibu rumah tangga, sebagai politisi, bahwa seolah ingin menunjukkan bahwa perempuan juga bisa gitu. Iya. Nah, pasti. apakah pasti perempuan juga bisa. Apa itu juga yang Ibu ingin tunjukkan kepada masyarakat, terutama kaum perempuan di Kota Serang? Itu sih salah satunya perempuan juga bisa. Emang kan terkadang bagi perempuan tuh mereka tersendiri dari diri mereka sendiri sih. Kalau saya lihat tuh ada beberapa perempuan yang tidak berani menunjukkan jati dirinya. Mereka hanya nikmatin yang udah ada aja gitu kan. Tidak berani mereka mengambil resiko kayak gitu kan, kayak begitu. Tampil di depan. Iya, tampil di depan, padahal sebenarnya pasti mereka bisa gitu. Ya itu tadi, perempuan juga bisa deh. Emang kenyataannya sih sebenarnya kan, perempuan bisa menjadi apapun, dan pada saat ini juga perempuan juga banyak jadi profesi apapun pasti ada gitu. Tanpa melihat maupun dari kalangan manapun. Maupun itu profesi itu digeluti laki-laki atau misalnya profesi itu juga ekstrim gitu. Tapi saya lihat perempuan ada di situ. Perempuan juga sekarang melihat dengan laki-laki bisa bersaing gitu ya. Tentu tidak melupakan kodrasnya itu gitu. Udah pasti harusnya. Itu udah kewajiban, tidak boleh melupakan kodrat, itu udah kewajiban gitu. Jadi tapi seenggaknya kita bisa memberikan yang terbaik untuk diri kita dan keluarga kita dulu lah gitu. Nah, kalau dilihat sekarang pemerintah dalam membuka ruang perempuan di Kota Serang, Ibu melihatnya cukup baik atau masih perlu yang harus ditingkatkan? Termasuk dalam partisipasi perempuan di berbagai bidang. Iya. Ibu melihatnya gimana? Perempuan di berbagai bidang mungkin agak terkendala juga sih ya, karena mungkin SDM juga yang tadi saya bilang kan, kita juga menempatkan seseorang mungkin harus ada dari SDM mereka juga, profesi mereka juga gimana, tidak asal menempatkan gitu. Maka dari itu di sinilah kita jadi perempuan, teman-teman atau misalkan siapapun itu, apalagi kayak kita masih belajar, masih benar-benar jangan stagnan. Kita cuman bisanya jadi perempuan yang kasarnya kalau kata orang tua dulu cuma di dapur kasur di dapur di sumur ya kayak gitu. Janganlah. Yang penting kita juga bisa jadi perempuan hebat yang lainnya dan bisa bermanfaat buat sekitar. Iya pasti, kalau harus jadi bisa manfaat, terutama sih kalau misalkan kita bisa ke keluarga ya. Kalau misalkan kita bisa menjadi misalkan jangan stagnan, misalkan padahal ada ibu rumah tangga potensi bisa masak kayak gitu kan, ternyata dia udahlah saya nggak mau jualan ini itu gitu kan, padahal kan itu potensi yang bisa digali tuh. Betul. Dengan dia bisa jualan di rumah gimana, sedangkan itu juga buat potensi dia mendapatkan uang juga gitu, buat penghasilan, buat ngebantu suaminya, ngebantu keluarga lah intinya mah. Artinya mandiri dan mampu menopang di belakang suami gitu ya. Gitu.
Nah, nggak ada Bu, salahnya kita nggak ada. jadi perempuan mandiri kan. Gitu Yang ya. penting kan kita nggak lupa dari kodratnya kan. Artinya pokoknya perempuan pasti bisa. Iya. Nah, Semangat harus semangat. semangat lah ya. Nah, Bu, ada hal yang sekarang pelan-pelan menyerot ke Ibu ya. Kita tahu, saya harus to the point nih, karena kita tahu bahwa Kota Serang dalam perjalanannya sebagai ibu kota Provinsi Banten, tentu pembangunannya sangat ditunggu. Iya. Dan Pasti. Ibu adalah perempuan yang ada di wilayah politik begitu ya, dan berasal dari keluarga yang juga mantan penguasa di Kota Serang. Berat ya, berat. Kita tahu Ibu adalah adik dari Pak Jaman. Pak Jaman 2 periode ya. Ini Kota Serang. Kota Serang. Sekarang kemudian diganti Pak Saprudin, lalu kemudian di depan ada Pilkada 2024. Ibu ngerasa nggak bahwa bukan tekan sorotan itu sekarang ke Ibu? Karena mungkin sudah pasti orang melihatnya bahwa Ibu dari keluarga besar Pak Jaman, lalu kemudian memimpin partai pula. Iya. Nah, Ibu melihat itu gimana? Atau udah pelan-pelan sudah memetakan kan apa yang gimana sih Bu? Bu? Berat gak sih Bu orang Ibu langsung lihat, aduh nih gua udah bicara politik langsung kayak disorot gitu. Nah, gimana tuh Bu? Ya itu tadi, kalau saya balik lagi kan, kalau kita itu juga gimana partai ya, gimana perintah partai, balik lagi gimana dukungan masyarakat juga gitu kan. Tapi terutama sih keluarga dulu ya, keluarga dulu, karena kan mau gimana juga kita menjadi apapun itu juga kan ada konsekuensinya. Selain kita mikir yang positif pasti kan ada segala sesuatu lah di tantangannya itu yang harus kita bicarakan dalam keluarga gitu kan. Apa itu kalau kita bilang di 2024 kan kita untuk mencalonkan mau legislatif maupun kepala daerah itu kan ada perahunya ya, partai kan. Nah itu perintah partai seperti apa kita pasti manut lah. Ya, insya Allah. Dan dari keluarga sudah ada obrolan minimal di keluarga tuh atau dari partai Bu? Belum sih, masih ngalir sih, kita masih ngalir kan, perjalanan ini masih ada waktu, masih ada, namanya politik kan dinamis ya. Kita masih ngeraba gimana kondisi di Kota Serang dulu seperti apa gitu. Artinya baiknya, kalaupun ternyata takdirnya adalah partai Golkar mengusung Ibu kan sudah terlatih kampanye sebagai wakil rakyat. Nah Bu, yang sebetulnya yang paling lelah atau paling terpikirkan ketika kampanye atau turun ke masyarakat apa? Terpikirkan ya itu sih, pasti kan banyak aspirasi di masyarakat ya. Yang terpikir itu kita nih bisa nggak aspirasi itu kita bisa nggak kita implementasikan, kita salurkan itu kan. Itu kepikiran banget Bu? Itu kepikiran. Kita ada misalkan dari masyarakat, Bu jalan ini rusak, aduh dari mana ya gitu kan. Kalau belum terngiang-ngiang Bu jadi beban? Iya, karena mereka juga pasti nanya lagi, nungguin kita nungguin gitu kan, pasti suka nanya kan. Kita juga suka berpikir gitu, ke namanya PAD Kota Serang juga kecil kan. Kita pasti nanya ke mana, ke pemerintah ini bisa nggak, kalau misalnya nggak bisa pasti saya nanya, kebetulan suami di provinsi juga kan, bisa nggak gitu. Oh ada ke situ juga tadi kalau mitra dewan ya. Jadi kalau ada kendala di kota Ibu sharing juga dengan suami. Pasti sharing, kita sharing lah, karena kan sinergitas juga penting untuk bangun Kota Serang, itu penting gitu ya. Kemarin juga kita maksudnya nggak semata-mata saya di kota, suami di provinsi, atau misalkan ada keluarga di RI gitu kan, kakak sendiri di RI, itu nggak semata-mata kita nyalon hanya sekedar nyalon, cuman kan itu juga bisa kita serap juga. Sekarang banyak manfaatnya sih, aspirasi. Sering rewel ke kakak. Sering. Ini dong bantu gitu. Sering, kadang kebetulan beliau juga di mana, di Komisi 5 kan. Jadi ada bisa bantulah ke kita ke Kota Serang gitu. Kalau nggak bisa di cover sama Kota Serang, kalau nggak misalkan ada kegiatan aspirasi apa yang bisa disalurkan masyarakat, ya kita pasti ya gitu kan. Iya. Jadi jalur komunikasi kalau ternyata ada efektifnya gitu ya.
Namun kalau dilihat misalnya dengan kita tahu bahwa dari banyak bermunculan itu, ibu gimana sih kalau misalnya katakanlah dibanding-bandingkan, disanding-sandingkan, kan politik bisa begitu ya? Gimana sih itu Bu menanggapi gitu? Kalau saya kadang-kadang kayaknya dari tadi saya ngomong belum nangkep kayaknya. Kalau kayaknya pengen difokusin. karena kan begini ya Bu, ya memang kalau kita bicara, Jadi pengen ngomong kayak langsung ke intinya gitu ya. Kalau belum intinya pasti jadi tanya-tanya. masyarakat gitu juga nggak sih Bu? Masyarakat sih enggak sih, mereka sih masih kadang kan ada aja sih, ada yang dukung ada yang nanya, ada yang dukung apa gimana gitu. Tapi gimana kitanya juga ya. Termasuk juga kalau kita lihat Bu, kalau ibu sebagai wakil ketua DPRD nih, apa sih yang ibu paling soroti di Kota Serang? Serang? Apanya tuh? Yang ibu paling soroti sebagai wakil ketua DPRD? Oh, pembangunan sih. Kenapa pembangunan? Ada beberapa pembangunan belum, tapi selain pembangunan juga mungkin karena mungkin kalau dulu saya sebelum jadi anggota DPRD saya ngeliat pembangunannya kurang ini nih gitu, lambat apa gimana, tapi emang keadaan sih ya ada apa ini, tapi ada beberapa juga kegiatan juga yang saya bilang di luar pembangunan yang belum bisa dilaksanain, misalkan kayak kemarin tuh untuk guru honorer gitu kan belum bisa kita bantu sepenuhnya kayak gitu, misalkan kegiatan-kegiatan posyandu apa ini itu sebenarnya kan itu juga dibutuhin oleh masyarakat ya secara langsung gitu kan, tapi belum kita pemerintah daerah tuh belum benar fokus ke situ gitu kan, karena mungkin agak kebanyakan kemampuan dan juga fokusnya yang bisa dilihat oleh orang banyak gitu tuh. Saya kalau bangunan gedung atau misalkan pembangunan apa kan itu dilihat orang banyak, dirasakan juga sama orang banyak. Ini mah simbolisasinya ada. Iya. Dari berarti sih kan belum ada. Apa itu? Simbol-simbol pembangunan di Kota Serang belum ada. Belum maksimal. Apalagi kemarin terhadap COVID kan. Jadi pembangunan, aku yang itu pembangunan Kota Serang lambat gitu kan. Karena lambat dibandingkan sebelumnya sih. Hah? Lambat dibandingkan sebelumnya sih. Iya. Mungkin ada kendala COVID. Ya, dibantuin. Tapi Bu, kalau ibu ngomong pasti kan eksekutif lebih bukan lebih melihat ya, karena ibu adalah katakanlah partai pengusung pemerintahan sebelumnya, adik Pak Jaman. Nah ketika bicara itu ibu lebih beban nggak sih? Enggak sih. Biasa aja. Biasa aja. Karena ya itu tadi ya kan, kalau kompetisi itu kan cuma hanya pada saat itu aja, menang atau kalah gitu kan. Ya kalau misalkan kita menang kita harus lebih baik, ya kalau kalah ya kalau misalkan kita harus yang penting kan sinergi walaupun kita kemarin bersaing, tapi kan bicaranya kan masyarakat, pembangunan ini itu, kecuali misalkan ada beberapa hal yang tidak relevan yang bertolak belakang dengan kita baru, tapi kalau misalnya selagi itu manfaatnya banyak khususnya buat masyarakat nggak masalah gitu. Kan kita ada di dalam situ juga untuk sama-sama mengawasi. Dan ibu bagaimana melihat anggota DPRD yang lainnya, perempuan yang lainnya, apakah juga aktif dan dalam terutama memperjuangkan aspirasi perempuan aktif sih, alhamdulillah. Di dewan tuh kurang lebih ada berapa? 6 ya, ada 6 orang termasuk saya, 6 orang gitu. Baru 6 perempuan ini? Iya, sedikit sekali, maka dari itu nanti 2024 dimohon calon-calon perempuan. Boleh ke Partai Golkar, boleh. Ayo daftar dari sekarang. Karena prosesnya 2023 udah harus gitu kan. Nah sekarang kan ibu ketua partai, lalu kemudian pasti harus menyiapkan caleg-caleg terbaik lah, terutama perempuan. Apa tuh Bu yang ibu pakai untuk merekrut, mencari kader-kader potensial? Sebenarnya ini permasalahan nggak hanya di partai saya, nggak hanya di Partai Golkar, semua mengalami. Karena kan kita juga harus 30% perempuan ya. Perempuan itu harus ikut berjuang gitu kan, di mana dalam kancah politik itu gitu kan. Nah itu
apa namanya ini yang masih benar-benar harus kita gali gitu, karena kan perempuan-perempuan ini juga terkadang kalau misalkan kita ajak yuk nyalon nggak berani gitu, atau misalnya aduh pikirannya kan mana-mana. nggak, iya banyak lah inilah itu lah Masih banyak gitu. perempuan yang alergi politik kayaknya Bu ya. banyak mungkin banyak pokoknya, emang kendala kita di situ. Dan emang untuk apa ya, perempuan tuh emang agak sulit sih gitu kemarin. Itu permasalahan kita, dan emang kita juga yang menang juga belum sampai 30%, baik itu di dalam partai sendiri maupun di legislatif belum ada 30%. Buktinya di DPRD Kota cuma 6 orang perempuannya. Iya, kalau Golkar dua gitu perempuannya gitu kan. Targetnya tahun depan nambah gitu. Harus Ya. Harus nambah kursi. Sekarang kan enggak, sekarang 7. Ya, insya Allah nanti mudah-mudahan 2024 bisa lebih naik lagi pimpinan dewan gitu ya. Pimpinan dewan itu target utama. Oh iya, ada ketua dewan gitu ya. Dan pimpinan DPRD target utama kursi harus nambah. Oh gitu ya. Iya. Jadi sekarang Ibu lagi nyari caleg nih. Nyari pasti. Apa tuh Bu biasanya pendekatannya terhadap calon-calon itu? Ya kalau saya pribadi pendekatannya dari komunikasi juga pasti ya. Kan mereka juga banyak nanya, khusus kalau ibu-ibu, kalau laki-laki banyak banget gitu. Kita dari kado-kado Golkar aja stoknya banyak lah ya. Adalah gitu ya, udah. Perempuan ini. Ya insya Allah untuk laki-lakinya bisa mencukupi lah gitu ya. Tapi untuk perempuan ini, walaupun mereka ada di dalam kepengurusan partai, tapi kadang-kadang mereka untuk mencalonkan diri tuh belum ada keberanian gitu tuh. Entah hambatan, mungkin ada hambatan dari suami atau apapun itulah, mungkin pemikirannya juga beda, padahal kita juga udah sering, setiap kita agenda partai itu udah sering kita obrolin apa ini itu gitu kan. Iya, itu kendala kita sebenarnya, tapi mudah-mudahan aja dengan saya podcast dengan bisa banyak. Tapi jangan selalu jadi caleg Bu. Karena dibutuhin perempuan. Iya. Tapi nggak apa-apa kalau kayak dia mau. Enggak ada ya. Nanti siapa tahu. Dapat kayak ibu nanti ya. Nanti kan bisa langsung ngerasain tuh. Oh gitu langsung ya. Langsung. Gimana rasanya berpolitik praktis iya, ya? langsung. Kadang kan kita cuma bisa ngeliat di luar, nggak tahu ya? di dalam kan. Betul. Karena kan ya beda kan kita ngeliat dari luar dengan kita rasakan sendiri itu suka beda. Waktu pertama begitu Bu? Iya. Kaget sih enggak, cuma masih belajar lah. Belajar banyak harus belajarin. Kayak gitulah. Nanya kan Ibu enak kalau masih belajar tinggal nanya sebelah suami politisi kan? Sama baru. Oh baru ya? Iya, suami juga baru. Oh. Jadi kita saling. Kalau nanya pasti saling nanya, saling beri masukan lah bareng-bareng, diskusi. Ya paling nanti nanya sama senior di partai itu. Ada kan fraksi-fraksi yang pada senior juga gitu kan. Oh iya, ibu juga mimpin senior ya. Tapi bukan berarti nggak belajar kan, walaupun harus belajar. Ya, harus belajar. Iya. Nah Bu nih, kalau nggak belajar nantinya saya nggak naik kelas orang. Iya. Nah Bu, pertanyaan terakhir, kalau kita lihat bahwa Kota Serang, menurut Ibu apa yang paling terngiang buat Ibu soal Kota Serang yang mungkin jadi potensi buat masyarakat atau sila potensi pariwisata apa yang Ibu coba saya mau dengar kan Ibu kan suka kemana-mana tuh. Apa sih potensi yang sebenarnya potensi yang ada di Kota Serang sih, karena kita kota kecil ya, apa ya kalau saya bilang sih paling potensi itu kayak potensi, karena kan kita untuk pariwisata kurang ya, gimana gitu kan. Kota Serang belum ada, paling kita cuma ada Karangan tuh Pantai Gope kan gitu, atau wisata religi juga di Kasemen kayak gitu kan. Emang wisata religi emang banyak sih, ada beberapa kan di Kota Serang juga gitu kan, ada namanya Sowan, terus ada kapal bosok ya, ada beberapa juga wisata-wisata religi. Emang Kota Serang ada lumayan banyak lah, cuman untuk potensi-potensi yang lainnya kan agak kurang kita kan gitu kan, nggak bisa dipungkiri sih, emang mungkin letak posisi Kota Serang emang begitu gitu kan ya, kecil lalu ada di iya. Nah Bu, kalau Ibu melihat dengan potensi itu apa yang
masih perlu digali soal pariwisata, apakah promosinya ataukah pengelolaannya? Pengelolaan sih otomatis kalau kita membuat pengelolaan yang baik, pasti wisata juga akan hadir ke kita gitu kan ya. Iya, dan itu sih terutamanya. Cuman kan kita benar-benar harus gali investor yang masuk ke Kota Serang juga ya. Mungkin kan bisa kalau misalkan APBD belum mampu lah begitu ya, harus ada investor. Harus ada investor. Ini sekarang masih kurang nih Bu ngundang investor. Lagi COVID. Itu penyebabnya ini. Mas Ubin enak banget ya punya wakil ketuanya, ini apa belain. Ya investornya kurang emang. Yang ke Kota Serang sebenarnya kita lagi benar-benar nyari investor ya. Betul. Untuk naikin PAD itu kan pendapatan, selain itu juga untuk ngurangin pengangguran. Siapa tahu dengan masuknya ke sini, apalagi kemarin kan ada perubahan RTLH juga tuh, kita ada bisa masuk zona industri juga. Di Kota Serang tuh udah boleh gitu kan, di Kasemen dan di Walantaka, tapi belum ada yang progresnya belum ada. Sampai situ. Mungkin ke depan lah. Ke depan Bu ya? Iya. Ke depan harus lebih baik. Nah Bu, iya ke depan harus bagus ya? Harus. Mau siapa? Perempuan juga bisa? Harus. Perempuan juga bisa. Iya harus. Kalau misalnya kita mau memberikan progres yang baik ya, ke depan juga kita harus bisa lebih baik, bisa menggali-gali potensi yang baik. Kota Serang, apalagi pengangguran kita kan banyak juga. Ibu mikir pengangguran Kota Serang ini? Banyak. Apalagi bekas. Ya itu tadi, karena kita kan nggak ada jalur industri, nggak ada yang bisa kita salurkan sebagai apa ya, pekerjaan membuka itu ruang membuka lowongan kerja. Salah satunya dengan perubahan RT/RW itu tadi. Iya ada, dengan perubahan RT/RW itu udah dari awal saya jadi dewan itu udah berubah sih, udah lama. Cuman berhubung kemarin langsung COVID, mungkin ekonomi di kerasa sih ya. Kayaknya maksudnya bukan ngebelain pemerintah juga sih, emang itu kerasa sih. Realistis tapi ya. Realistis karena emang itu mau begitu gitu kan. Jadi mudah-mudahan lah ke depan ada investor yang melirik mau menanamkan modal di Kota Serang. Jadi bisa meningkatkan PAD dan juga mengurangi pengangguran ya. Nah harapan secara umum untuk Kota Serang dari Ibu sendiri apa? Harapannya ya mudah-mudahan Kota Serang dengan sama-sama kita ada di dalam pemerintahan, baik itu nanti dengan masyarakat memberikan aspirasi ke kita, karena kita kalau tidak mendengar aspirasi dari masyarakat juga kita tidak tahu ya secara spesifiknya gitu kan, untuk dapat membangun yang lebih baik Kota Serang seperti apa gitu. Dan pokoknya sinergitas antara DPRD, pemerintah kota dan masyarakat itu penting, sehingga kita bisa memberikan pembangunan atau memberikan hal-hal yang terbaik khususnya untuk masyarakat Kota Serang. Kalau ada kompetisi ada waktunya ya? Beda itu. Walaupun nanti ada kompetisi, siapapun itu menang kalahnya, ke depan kita harus sama-sama lagi untuk membangun Kota Serang. Kalau kayak gitu nggak ngapain kita ada di Kota Serang dong, tinggal Kota Serang. Kalau kita nggak mau bangun Kota Serang kan pindah aja. Luar biasa. Jadi intinya bahwa sebagai perempuan bisa juga sejajar dengan laki tampil di depan, apalagi ketika bicara pembangunan Kota Serang sebagai daerah kita, Bu. Dan ya terlepas dari semua dinamikanya, dan Bu Raturia meyakinkan bahwa perempuan pasti bisa juga bisa ya. Dengan Kota Serang berharap lebih baik ke depannya. Baik, Ibu makasih banyak. Iya, sama-sama Kang. Gak kerasa udah setengah jam lebih kita. Cepet ya? Nanti kita ngobrol-ngobrol Ibu. Ngobrol ya. Nah, kalau saya tahu Ibu sibuk, tapi kalau mudah-mudahan bisa menyempatkan waktu kalau kita ngobrol. Insya Allah. Kita bahas Kota Serang yang lebih baik gitu ya. Iya. Harus, pasti setiap momen itu selalu bilang harus lebih baik. Iya. Luar biasa. Terima kasih banyak Bu. Salam buat Om Teguh. Iya. Buat keluarga, mudah-mudahan sukses buat Ibu sebagai wakil ketua DPRD, sebagai ibu, sebagai istri, sebagai perempuan yang juga bisa ya. Terima kasih banyak. Demikian podcast kali ini dengan wakil ketua DPRD Kota Serang, Ibu Haja Raturia Mariana. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.